ini. Jadi skenario kehidupan, nah itu di dalamnya itu ada kertas-kertas nanti itu yang harus kita isi. Life skenario ini berbicara tentang kita tuh ingin kehidupan kita tuh seperti apa sih gitu. Kita punya mimpi-mimpi, kita punya apa yang ingin kita capai, itu semua kita tuliskan di buku skenario ini. Nah di awal juga saya tuh masih belum ngeh ya, maksudnya buat apa sih gitu buku apa nulis di buku ini gitu, buat apa sih gitu tulis mimpi-mimpi kita segala macam gitu ya. Mungkin kita punya mimpi-mimpi kecil lah, mungkin di sini juga semua saya yakin lah punya ada kepengen sesuatu gitu ya. Saya juga ada kepengen sesuatu gitu, cuman kayaknya nggak sampai benar-benar dituliskan di satu buku, benar-benar saya pikirin, dan di sini juga di Atomi saya diajarkan untuk membuat skenario kehidupan saya secara detail. Artinya ada timeline-nya ya, ada waktunya kapan kita mau achieve A gitu, kapan kita mau mencapai B segala macam gitu ya. Nah, itu sangat penting banget gitu. Goal, tujuan, itu tujuan istilahnya sesuatu yang kita mau capai. Tujuan kita tuh mau kemana, ini tuh penting. Nah, di salah satu quote di Atomi juga, ini yang masih nempel sama saya di otak gitu ya. Lebih baik kita mempunyai mimpi yang belum tentu terwujud daripada nggak punya mimpi sama sekali gitu. Itu benar-benar udah istilahnya parah banget lah gitu. Lebih baik kita punya mimpi, walaupun kita nggak tahu bakal terwujud atau enggak ya, tapi itu lebih baik daripada kita nggak punya mimpi gitu ya. Ini sama dengan kita misalnya kita mau pesen, sekarang kan udah zamannya Gojek ya, Gojek, Gokar, Goreng segala macam. Kita kalau pesan juga, kalau kita nggak tahu tujuannya kemana, itu nggak akan nyampe tuh, nggak akan datang tuh si Mang Gojek ya. Kalau misalnya kita buka Google Maps segala macam juga, dia pasti nanya, kamu mau kemana? Tujuannya mau kemana? Mau nanya mau kemana gitu. Semuanya minta tujuan akhir kita mau kemana gitu. Dari situ baru dia bisa kasih jalan, kasih tujuannya, cara-caranya, langkah-langkahnya gitu. Baru itu mulai terbuka satu persatu gitu. Ketika kita tahu tujuan akhirnya. Jadi dari sini tuh pikiran saya juga mulai terbuka gitu ya ketika di Atomi gitu. Dan jujur saya sangat bersyukur ketemu Atomi. Kenapa? Karena di Atomi ini saya belajar banyak hal gitu ya, dan ini juga saya lebih mengerti hal-hal yang tadinya mungkin nggak kepikir sama saya gitu ya. Ya salah satunya bikin live skenario ini gitu. Dan teman-teman di sini juga udah ada sebagian yang udah bikin, dan kemarin juga Ibu Yeni juga sempat sharing ya, ternyata di salah satu live skenario-nya itu ada yang terwujud gitu. Jadi secara nggak sadar gitu ada dia tulis sesuatu di live skenario dia, dan ada satu-satu yang udah mulai terwujud gitu ya, dan senang rasanya gitu. Dan ini juga membuat salah satunya membuat kita sebentar, Pak, ini ada yang di waiting room yang mau masuk. Ya. Oh, itu ada Bu Lili tuh, Bu Listen, yang ngerti ke Facebook tuh. Aku nggak ngerti dari tadi, nyobain nggak bisa-bisa. Oke, saya terusin lagi. Saya terusin lagi ya. Nah, ini yang membuat kita, maafin di mute dulu aja. Ya, ini juga yang membuat saya menjalankan apa yang saya kerjakan sekarang. Ketika saya punya live skenario, ketika saya menulis live skenario, tujuan-tujuan akhir saya, mimpi-mimpi saya, itu membuat saya lebih semangat gitu ya. Apalagi udah tahu, oh saya ingin achieve ini, saya ingin punya ini, saya ingin apapun gitu ya. Pasti setiap kita beda-beda ya punya mimpinya ya. Tapi itu yang menjadi semangat gitu buat saya untuk menjalankan apa yang saya lakukan sekarang gitu ya. Salah satunya jujur sih, ini Atomi ini sebenarnya apa ya? Ya di awal saya sering-sering bilang ya, saya nggak tahu ini Atomi itu ada bisnisnya, ada apakah ini tuh salah satu marka apa MLM, bisnis MLM segala macam, itu saya nggak tahu gitu ya, sama sekali nggak tahu. Di awal tuh karena jujur karena saya pakai produknya, dan produknya sangat bagus sekali. Terus gitu saya melihat juga